Oke, ayo, selalu. Yo. Nah, ini aku lagi main sama anak-anak pesisir Pantai Kendal dan ini kita main lempar bola tangkap dari jerami. Yo, bapaknya nih. Wah, ya ngomong toh. Makanan khas Jawa zaman dahulu. Nah, kalau dulu itu menggunakan ampas dari santan. Kalau sekarang pakai parutan kelapa langsung, jadi lebih gurih. Nah, braya ini teksturnya lembut, rasanya pahit dan juga manis, tapi itu jadi ciri khasnya. Ini langsung ketebak, bukain kan ini. Buka. Nah, wah, ini kacang. Kacang. Emang kacang dieng jenenge kacang dieng kok rasanya kayak opo piro. Rasa kekelnya sama kayak lele, cuma memang ukurannya lebih kecil. Terus pedas dan asam dari Dewan Darunya itu jadi lebih mantap. Ibu, wah, malih Bu. Negeri, sekarang aku lagi ada di Kabupaten Kendal. Aku lagi main sama anak-anak di sekitar sini. Tebak ayo, aku main apa? Oke, ayo, selalu. Yo. Nah, ini aku lagi main sama anak-anak pesisir Pantai Kendal dan ini kita main lempar bola tangkap dari jerami. Yo, mana yuk? Ayo tangkap yuk. Sebenarnya secara teknis permainan ini sangat mirip dengan voli. Tapi bedanya bola yang kita gunakan terbuat dari jerami. Itu loh sisa batang padi yang sudah kering. Nah, untuk melontarkannya kita menggunakan bantuan karung. Jadi masing-masing kita butuh 2 orang yang saling berhadapan. 2 orang ini harus saling bekerja sama memegang karung. Nah, ini Kiki yang bikin susah. Karena untuk melontarkan bola jeraminya, gerakan kita harus kompak. Kalau enggak ya bakal kemana-mana bola jeraminya. Enggak terarah. Mainan gini aja udah seneng banget yo. Nggak usah pakai alat macam-macam. Hanya memanfaatkan apa yang tersedia di sekitarnya. Seperti jerami dan karung milik petani ini. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di sekitar Kabupaten Kendal, sekarang kita mau main-main ke wilayah yang banyak digunakan untuk budidaya ikan bandeng. Kita mau cari sesuatu yang enak buat disantap. Iya, bapaknya nih. Wah, ya ngomong toh. Nah, bener banget Wi. Bukan bandengnya yang mau kita cari. Soalnya belum siap panen. Kita mau cari hewan kecil yang biasa hidup berdampingan dengan bandeng. Ditambak seperti ini. Nah, ini kita lagi cari udang jembret. Kalau biasanya di tambak bandeng ini, udang jembret ini jadi hama karena mengganggu pertumbuhan si bandeng yang lagi ditambak. Soalnya udang jembret ini memakan lumut dan plankton-plankton yang jadi makanan si bandengnya nanti. Oh, makanya beberapa wilayah ada yang menggunakan insektisida untuk membunuh jembret sebelum tambak ditanam ikan bandeng atau dicari secara manual begini ya? Jembret adalah sejenis udang yang biasa hidup di sekitar air payau. Nah, ukurannya yang sangat kecil membuat udang yang satu ini seringkali disamakan dengan udang rebon. Nah, daripada kebuang, mending si hamanya kita kumpulkan. Nah, kalau lagi musim seperti ini, 1 orang aja bisa mendapatkan lebih dari 5 kg. Nah, kalau cari udang jembret itu harus pagi. Karena kalau kesiangan nanti udang jembretnya udah turun, jadi susah buat nyarinya. Yuk Pak. Karena kalau matahari sudah tinggi, si udang kecil ini udah nggak di permukaan lagi. Karena terlalu panas, mereka akan turun ke dasar. Jadi lebih susah yuk diseser dengan serok seperti ini. Yuk, udah banyak nih Mas, udah cukup. Saatnya kita masak. Pada dasarnya udang jembret ini bisa diolah jadi apa saja. Namanya juga sejenis udang, walaupun ukurannya sangat kecil, tetap rasanya enak dan gurih. Nah, jadi kali ini kita akan membuat botok udang jembret ya Bu ya. Makanya butuh parutan kelapa dan juga melandingan.
Botok sebenarnya adalah makanan khas Jawa yang menggunakan parutan kelapa sebagai bahan utamanya. Biasanya ditambah dengan campuran bahan yang memiliki cita rasa gurih dan kuat. Mandingan atau pete Cina ini salah satunya. Tapi karena di sini banyak sekali udang jembret, botoknya akan kita tambah juga dengan si mini udang jembret. Iki enak dipun nek dimakan langsung. Enak loh ki ora. Gajal. Enak serius iki enak. Gajal. Enak ya. Selain parutan kelapa, petai Cina dan udang jembretnya, kita juga perlu aneka bumbu yang dihaluskan biar lebih sedap botoknya. Kuwi sik alus. Wah, iki piye kok semangat lho. Aku mau seluruh iku lho. Wah, iki piye to? Wah. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit. Tambahan lainnya adalah kulit jeruk limau dan jahe. Kedua bumbu inilah yang bikin rasa dan aroma botoknya nanti lebih wangi. Dirapikan sedikit. Nah, kalau ini bagianku. Aku sedang mempersiapkan bambu yang akan digunakan sebagai media memasaknya. Nah, kalau biasanya botok itu pakai daun pisang, ini pakai bambu. Tapi harus yang muda atau yang hijau kayak gini, biar aromanya lebih enak ya, dan juga nggak mudah terbakar. Masing-masing bambu kita potong dengan panjang 1 ruas. Sip, udah jadi semua toh bahannya. Saatnya kita campur menjadi satu. Campurkan parutan kelapa dengan bumbu halus kuning ini. Setelah itu, masukkan petai Cina. Terakhir, baru masukkan udang jembret dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, tinggal masukkan ke dalam bambu yang sudah aku persiapkan. Jangan lupa alasi juga dengan daun pisang, biar lebih mudah saat mengambilnya nanti. Langsung kita bakar deh. Berbeda dengan botok pada umumnya yang matang karena dikukus. Sekarang bakal matang karena dipanggang. Hehe, tenang wae yo. Bambunya nggak bakal gosong kok. Biasanya ciri-ciri botok ini sudah matang adalah kalau sudah ada uap panas yang menyerupai air yang sudah terkumpul di sekitar daun pisang penutup botoknya. Udah mateng nih kayaknya. Langsung kita santap yuk. Rasa botoknya gurih dan perpaduan antara udang jembret dan pete Cinanya menjadi satu kesatuan. Nah, botok merupakan makanan khas Jawa zaman dahulu. Nah, kalau dulu itu menggunakan ampas dari santan. Kalau sekarang pakai parutan kelapa langsung, jadi lebih gurih. Nah, tambah gurih lagi karena tambahan dari udang jembretnya. Tambah mantep. Tambah mandingannya juga jadi tambah sedap. Oh iya, Ya, Pak. Oh, Pak. Walaupun rasa masing-masing bahannya kuat, saat dimasak bersama begini, rasanya nggak saling mendominasi, justru semuanya berpadu dengan sempurna. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, hal yang paling umum dilakukan kalau dapat udang jembret yang sangat banyak adalah dengan membuatnya menjadi terasi jembret. Pak, wah pun mulai nambel terasi nih. Wah, kalau tang irung krawi nggih. Nggih, monggo. Pripun niki, Pak? Lah niki dipenyet. Dipenyet mawon ngeten. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat terasi jembret adalah jemur lebih dulu jembret segarnya. Nah, biasanya udang jembret ini diolah menjadi terasi. Terasi ini adalah salah satu terasi khas dari Kendal. Biasanya udang jembret dijemur dengan alas dari anyaman bambu, biar lebih cepat kering yo. Soalnya kadar airnya bisa jauh lebih cepat tiris dan menguap. Nah, pun Pak. Ampun enten sing garing dereng, Pak. Pun rampung niki. Pun. Lah niku enten sing pun garing Oh niki, Nggih. saged diolah berarti. Nggih, saged. Walah nggih. Siap lumpuh niki. Tak bantu niki, Bu. Pripun, Bu? Niki pun, Bu. Dintas mawon niki. Langsung dilerek. Dinget mawon. Kita angkat dulu yuk jembret yang sudah kering. Kemudian bisa langsung kita tumbuk buat diolah menjadi terasi. Arep jajal napa? Ah, Lumbu. sakit loh. Yo, ngrewangi aku lho. Ini. Ngewangi mate. Terasi adalah salah satu khasanah kebudayaan Indonesia yang biasanya berkembang di sekitar masyarakat pesisir. Terasi yang merupakan fermentasi dari udang, ikan, atau hewan laut lainnya digunakan sebagai bumbu berbagai masakan.
Terasi sering digunakan sebagai campuran bumbu masakan Nusantara karena bisa digunakan sebagai penyedap alami. Langsung kita buktikan yuk. Ada yang bilang kalau terasi dari udang jembret ini lebih enak daripada terasi jenis lainnya. Katanya sih lebih gurih gimana gitu. Bu, kis panas, Bu. Anu sini digoreng iki. Bawang nih. Nah, nah, anu cukup kali yo. Nah, yuk. Sekarang kita buktikan yuk. Kita goreng dulu semua bahan yang digunakan untuk membuat sambal terasinya. Mulai dari bawang merah dan semua jenis cabai. Nah, ini terasi jembret yang kita olah tadi mau dimasak jadi sambal spesial dengan tambahan apa, Mbak? Nabe? Brayo. Bakal enak banget ya, Mbak. Walah ini. Setelah harum, goreng juga terasi jembretnya. Soalnya kita mau membuat sambal terasi yang matang. Dengan begini, rasa terasinya jauh lebih kuat. Goreng juga udang besar yang akan digunakan sebagai bahan tambahannya. Bagianku ngurus brayonya yo. Kita mau ngupas brayo dari kulit luar dan membaginya jadi 2 seperti ini. Nah, ki wis ki, urang iki. Wis kapan aku iki? Oh, ya kene. Wah, ket mau ora rampung. Nah, jadi brayo ini merupakan salah satu jenis dari buah mangrove ya Bu ya. Nah, karena rasanya pahit, jadi perlu direndam dengan garam. Brayo adalah salah satu jenis buah mangrove dari jenis api-api. Mangrove jenis ini daunnya juga bisa digunakan sebagai bahan sayuran. Makanya nggak heran juga kalau buahnya bisa digunakan sebagai bahan makanan. Aku mau bikin sambalnya dulu yo. Minta tolong brayo yang sudah dikupas dan direndam, direbus sampai matang ya. Siap. Sini biar aku yang rebus. Sampai empuk toh. Bener, sampai benar-benar empuk pokoknya. Haluskan semua bahan yang sudah digoreng lebih dulu tadi. Mulai dari bawang, beberapa jenis cabai, dan terasi. Bahan tambahan lainnya paling gula dan garam sesuai selera. Semuanya diulek sampai benar-benar halus yo. Langsung iki pun matang dereng, Bu. Pon iki. Pon tak mau nih. Ya udah bawa sini brayonya kalau sudah mau matang. Ini sambalnya juga sudah jadi kok. Nah, iki brayo sambal jembret siap kita coba. Nah, brayo ini teksturnya lembut, rasanya pahit dan juga manis, tapi itu jadi ciri khasnya. Biasanya rasa pahit brayo akan makin hilang kalau setelah direbus, direndam dalam air segar semalaman. Nah, brayo ini memiliki banyak manfaat, memiliki kandungan vitamin A, B, dan C. Makanya bagus buat menjaga imun tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo Pak, Ibu.